An Abi Najihin Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala Al-Irbad bin Sariyah bercerita mengatakan begini, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah wa'adh itu ceramah, memberikan nasihat. Mau'izatan balighatan. Ceramahnya Rasulullah waktu itu ngena sekali, baligh. Ini salah satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan itu gampang menyentuh. Sehingga banyak di antara sahabat ketika Rasulullah berkhutbah itu mereka nangis. Nah saat itu baligh sekali kata Iqbal, ngena sekali. Wajilat minhal qulub. Jadi hati para sahabat waktu itu bergetar sekali. Wa darafat minhal uyun. Ada sebagian mata yang sampai meneteskan air matanya menetes karena saking menyentuhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasul, kok ini menyentuh sekali, kayaknya ini ceramah perpisahan. Biasanya Pak, kalau ada orang mau berpisah kan begitu. Kalimat terakhirnya itu mengena sekali. Biasanya begitu. Nah, Irbad ini merasakan itu. Fa'ausina ya Rasul, kalau begitu berikan kami nasihat. Ini kok firasat kami ini kayaknya sudah ceramah perpisahan. Qala, Rasulullah kemudian memberikan nasihat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan yang pertama kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Takwa. Ini prinsip kita, Pak. Ini pegang baik-baik. Dimanapun, kapanpun bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Dan ini nasihat Nabi yang pertama. Was-sam'i wa ta'ah. Kemudian dengar, taati. Siapa yang harus dengar dan ditaati? Pemimpin. Ini agak berat, apalagi di negara kita yang menganut sistem apa? Demokrasi. Semua orang boleh berbicara karena memang sistemnya membolehkan. Wa in ta'ammuranna 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian nanti adalah budak dari Habasyah. Waktu itu orang-orang Habasyah rata-rata datang ke kota Mekah itu menjadi budak. Kata Nabi, suatu saat jika pun yang selama ini adalah budak kemudian memimpin, taati mereka. Kalau dalam penerapan yang syar'i itu kan selama pemimpin tidak melarang sholat, wa induri badah, meskipun punggungmu dipukul, kamu harus taat. Dan ingat, selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi untuk Allah dan Rasulnya menggunakan kata ati'u, tapi wa ulil amri tidak menggunakan kata ati'u. Karena fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berselisih, ada perselisihan, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Dan jangan sampai taat kalau disebut bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi dalam hal-hal taat saja. Lampu merah ini curah kosong, Pak. Itu tandanya tidak taat ulil. Tanya hal-hal lain nanti. Wa innahu may ya'ish minkum. Siapa yang hidup minkum dari kalian setelahku, kata Nabi, siapa yang masih hidup nanti,
Fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat banyak perselisihan. Itu sudah lama setelah Nabi wafat. Gak lama. Kurang lebih 12 tahun setelah Nabi wafat. Kurang lebih permulaannya. Tapi puncaknya itu kurang lebih sekitar 35 tahun setelah Nabi wafat. Jadi Rasulullah wafat itu sudah ada perselisihan. Apa perselisihannya? Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Orang Syiah tetap bersikeras penggantinya adalah Ali. Karena dalam peristiwa Ghadir Hum itu disebutkan ketika ada pembagian ghanimah, ada orang-orang yang protes dan pembaginya saat itu yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Ali membagi ghanimah. Orang-orang protes, ini Ali kok tidak adil. Rasulullah kemudian berkhutbah memarahi orang-orang itu dan mengatakan, "Man kuntu maulahu fa aliyan maulah." Kalau fa aliyun maulah, kalau aku adalah pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya. Ada yang berpendapat apa? Ada yang berpendapat Abu Ubaidah bin Jarrah, Ansar. Kemudian sahabat berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah, diputuskan penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi betapa mulia akhlak Abu Bakar ketika ditunjuk Abu Bakar tidak langsung iya, enggak nyalonkan, enggak merasa pantas. Bahkan di khutbah pertamanya Abu Bakar mengatakan begini, "Kuntu amamakum wa lastu bi khairikum." Saya berdiri di hadapan kalian, tapi saya bukan yang terbaik. Kalau sekarang kan juga gagal. Jadi sayanya itu sekarang kalau dulu enggak. Abu Bakar tak ada mengadal, enggak. Padahal Rasul mengatakan lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku pasti nabi itu adalah Umar. Enggak. Tapi Umar direkom melalui surat wasiat yang ditulis oleh Abu Bakar. Umar berkuasa kemudian digantikan oleh Utsman. Di masa Utsman ini sudah mulai, karena Utsman dalam sejarah memang tercatat beliau banyak mengangkat keluarga-keluarga yang dari Bani Umayyah itu diangkat menjadi gubernur, ditugasi menjadi amir, sehingga banyak protes. Dan itu normal dalam sistem kekhilafahan. Dan Utsman memilihnya menurut para mu'arrikh bukan karena itu, tapi memang layak. Puncaknya protes itu memuat, akhirnya apa? Rumah Utsman bin Affan dikepung 1.000 orang, ada yang menyebutkan 1.000 orang, sampai pembunuh Utsman itu tidak ketahuan siapa. Dan yang bunuh adalah orang Islam. Fasayaruna fihi ikhtilafan katsir. Yang bunuh orang Islam. Itu keran fitnah, keran perselisihan dibuka. Sudah mulai fitnah. Maka di kalimat ini jawab ini dimuliakan Allah. Orang-orang yang imannya luar biasa itu, hebatnya luar biasa, banyak menghafal Quran untuk urusan kekuasaan politik. Mereka kemudian di masa setelahnya ada perang besar, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini iparnya Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi plus mantunya Nabi. Perang. Maka mayyish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Ini hati-hati kita. Hati-hati.